tentu sudah banyak dibahas. Ada big data, ada intelligent machine, ada IoT gitu ya, kemudian teknologi cloud, industri 4.0 gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang tentu saat ini sudah sering sekali kita dengar. Bagaimana teknologi internet itu sudah menjadi sebuah alat bantu berpikir kita dan bisa mewujudkan mengarahkan sesuatu yang kita inginkan dengan mesin yang mempunyai intelijensi. Nah, ini Ibu dan Bapak, di antara yang kemudian kita manfaatkan hari ini adalah teknologi komputasi awan, cloud computing. Ibu dan Bapak, saya ingat betul ketika saya pernah menjadi guru tahun 2003 sampai 2010 di sebuah sekolah swasta gitu. Saya pernah menjadi guru TIK dan pengalaman saya waktu itu tentu pengalaman yang ketika kita harus bergonta-ganti device gitu ya, laptop, komputer, kemudian data kita simpan di flash disk, dan ini sesuatu yang ternyata sangat tidak nyaman karena lebih banyak madarat daripada manfaatnya. Sering harus diinstal ulang laptopnya gara-gara kena virus. Flash disk harus gonta-ganti pasangan, pinjam sana sini untuk copy file dan sebagainya. Dan yang saya teringat betul waktu itu Bapak Ibu, karena saya bawa laptop, saya pengen agar ada sinkronisasi data antara laptop dan komputer gitu. Sehingga sebulan sekali data yang ada di laptop itu saya kopikan ke komputer dan sebaliknya. Saya pengen data saya itu sama gitu. Itu pekerjaan konyol yang pernah saya lakukan beberapa tahun silam gitu. Nah, hari ini ternyata pekerjaan itu sudah tidak aneh lagi untuk kita lakukan dengan mudah Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyatukan data kita di komputer, di laptop, bahkan di HP, data kita tunggal. Nah, kalau boleh kita katakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu data gitu ya. Jadi data kita itu sama. Dimanapun kita buka, data kita yaitu. Kita buka pakai laptop, data kita yaitu. Kita buka pakai komputer, ya data kita sama. Gitu. Karena data kita sudah tersinkronisasi dengan cloud. Sudah disinkronkan di cloud. Office 365 yang Bapak Ibu miliki, ini memberikan ruang penyimpanan di cloud itu 5 tera Bapak Ibu. Barangkali hard disk komputer kita hanya 1 tera, itu yang paling besar ya. Di laptop itu paling hanya 500 giga gitu, setengah tera. Tetapi yang sudah disiapkan itu 5 tera. Begitu. Nah, sudah tidak ada lagi alasan Bapak Ibu kesulitan untuk untuk membuka data dari manapun. Saat ini ketika kita sudah melakukan sinkronisasi data dengan aplikasi OneDrive yang ada di Office 365, itu Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk menyimpan berbagai hal, berbagai data. Bukan hanya menyimpan, juga berbagi. Ketika Bapak Ibu menginginkan untuk berbagi file dengan teman-teman di sekolah, teman-teman sejawat, tidak perlu lagi flash disk, tinggal di-share saja. Gitu. Tinggal di-share saja. Jadi tidak perlu lagi flash disk untuk ngirim data, gitu kan. Jadi ini akan memberikan kemudahan yang luar biasa bagi Bapak Ibu semuanya di sekolah. Ini baru satu cloud computing yang akan coba kita dalami nanti di Office 365. Oke. Nah, yang selanjutnya tentu yang diperlukan adalah literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Bagaimana semuanya ini harus didukung dengan kemauan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya tentu akan bisa mengerti, memahami manakala ada Bapak Ibu yang barangkali sudah sebentar lagi purna gitu, kemudian wah kanggo opo aku sinau kayak gini begitu ya. Ya monggo lah. Ini tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan kita sudah seperti ini ya. Mari kita antisipasi bersama-sama. Ini saya lewati. Kesenjangan kebutuhan konten dan media pembelajaran, media bahan ajar, kemudian kesenjangan kompetensi guru TIK, dan kesiapan guru manfaatkan teknologi,
kemudian kesenjangan generasi antara siswa, guru, dan orang tua gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang terjadi. Ibu Bapak, kemarin-kemarin itu ada yang mengatakan begini, anak-anak kita sudah sudah terlalu banyak pembelajaran jarak jauh. Gitu. Anak-anak kita sudah terlalu kenyang dengan beragam pembelajaran jarak jauh. Gitu. Atau ada yang mengatakan teknologi itu mahal, bagaimana anak-anak kita nanti akan membayar beli kuota dan sebagainya. Ada lagi yang mengatakan bagi yang tidak punya kuota bagaimana gitu. Nah, tantangan-tantangan itu tentu harus kita sikapi dengan bijak. Kita jangan berpikir, kita bolehlah berpikir tentang bagaimana anak-anak yang tidak punya HP Android, yang tidak punya koneksi data, bolehlah itu kita pikirkan. Tetapi jangan lupa, di sana ada anak-anak yang punya kelebihan dari sisi materi, dari sisi finansial begitu, yang justru itu yang harus kita fasilitasi. Mereka punya kuota sekian banyak itu, kalau nggak dimanfaatkan eman-eman. Mereka pegang HP, kalau nggak dimanfaatkan untuk pembelajaran, mereka akan gunakan untuk sesuatu hal yang mungkin mengarah kepada sesuatu yang negatif begitu. Sehingga kita di sekolah tentu harus memberikan layanan untuk mendorong pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Oke, ini digitalisasi sekolah ini nanti akan disampaikan oleh Mas Yusuf bagaimana apa itu Jateng Pintar. Nah, saya akan mencoba masuk ke sisi ini. Jadi pendidikan di era digital itu ada 3 poin penting yang kita bisa sampaikan. Yang pertama dari sisi pengembangan teknologi, internet, telepon pintar, media sosial, umpan balik instan. Ibu dan Bapak, beberapa hal ini sudah tidak asing lagi untuk anak-anak generasi milenial. Sementara bagi orang tua di rumah, terkadang mereka harus belajar banyak, bahkan mereka tidak punya waktu untuk bagaimana mendampingi anak-anaknya memanfaatkan teknologi. Disinilah peran Bapak Ibu guru mendorong mereka memanfaatkan teknologi dengan baik. Peran Bapak Ibu guru mengarahkan bagaimana anak-anak itu memanfaatkan internet, telepon pintar, media sosial itu untuk sesuatu yang bernilai positif. Ini tantangan untuk Bapak Ibu guru semuanya, karena mereka di rumah belum tentu orang tua punya kesempatan untuk mendampingi. Anak-anak kalau sudah pegang HP itu di kamar, orang tuanya tidak ngerti apa yang dibuka. Apalagi kalau orang tuanya merantau gitu ya. Nah, ini peran Bapak Ibu guru untuk mendampingi mereka. Peran Bapak Ibu guru untuk mengajak mereka memanfaatkan teknologi itu untuk sesuatu yang bernilai pembelajaran, untuk yang bernilai positif. Internet, kemudian penggunaan media sosial, penggunaan HP, ini membutuhkan pendampingan dari Bapak Ibu guru. Kemudian literasi digital. Kita harus sama-sama mengetahui bahwa ketika kita berada di dunia maya, maka kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan, kita tidak tahu dengan siapa kita berinteraksi. Maka harus menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kita bisa memproteksi diri, memproteksi sesama, dan memproteksi data yang kita miliki. Memproteksi diri itu seperti apa? Ibu dan Bapak, sebagai identitas utama kita di dunia maya adalah email. Kuncinya adalah kata sandi atau password. 2 itu ibarat KTP kita di dunia nyata. 2 itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Email dan kata sandi dimanapun kita memanfaatkan aplikasi di internet, itu benar-benar harus kita jaga sendiri. Jangan sampai orang tahu email kita, kemudian tahu password kita terutama, dan sehingga memungkinkan orang lain untuk
membajak akun kita dan menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Baru seminggu yang lalu, Ibu dan Bapak, ada teman saya itu cerita kalau akunnya di-cloning oleh orang lain, bukan dibajak. Tetapi ada orang, ada oknum yang membuat akun seolah-olah milik teman saya dengan foto profilnya, kemudian mengundang teman-teman yang sudah ada gitu kan. Itu semua diundang untuk berteman di Facebook begitu. Setelah itu kemudian setelah 2 minggu terus dia mengirim message pesan kepada teman-teman yang diundang itu minta uang dengan alasan karena istrinya sedang di rumah sakit, kemudian dia minta uang gitu. Seperti itu. Jadi saking-sakingnya kejahatan di dunia maya itu sampai seperti itu, Bapak Ibu. Ini bukan pembajakan akun, tetapi akunnya di-cloning, kemudian dia berteman dengan teman-teman yang sudah ada, terus dia melakukan kejahatan dengan akun yang dimiliki itu. Nah, ini pentingnya kita memproteksi diri sendiri. Artinya jika kita menemui akun kita ternyata ada akun lain yang bukan milik kita, ya harus kita laporkan, kita blokir dan seterusnya. Ketika kita menampilkan diri kita di media sosial, ya tampilkan kita dengan nama kita gitu. Ya barangkali untuk Ibu dan Bapak tidak perlulah menggunakan nama-nama yang alay gitu ya, nama-nama yang aneh-aneh gitu. Ya tampilkan diri apa adanya biar orang kenal betul siapa kita gitu. Kemudian memproteksi sesama. Itu manakala memang kita menjumpai teman kita yang seolah-olah itu gelagatnya mencurigakan, kita harus cek gitu. Kita tanya, aku kemarin dapat kiriman pesan minta uang, itu benar dari kamu bukan gitu. Kita harus cek itu. Kalau bukan, tentu harus kita blokir atau kita laporkan. Ya kita harus membantu sesama kita. Kemudian yang terpenting adalah memproteksi data. Ibu dan Bapak, hari ini data kita adalah aset kita. Data kita adalah aset kita. Semua data yang kita miliki itu kalau Bapak Ibu cek di Google, itu bisa jadi semuanya sudah muncul di sana. Tentu kita tidak ingin data yang kita unggah ke dunia maya ini menjadi sesuatu yang justru akan merusak masa depan kita. Jejak digital kita itu bisa terbaca dari manapun. Bahkan Bapak Ibu, kalau dulu kita mengenal barangkali ketika ngelamar kerjaan itu membuat kurikulum vitae begitu ya. Hari ini HRD itu sudah tidak perlu lagi kurikulum vitae, cukup menuliskan nama yang akan diwawancarai di Google. Nanti akan tahu si A ini pernah ngapa, punya akun apa saja, di akunnya dia bagaimana, di Facebook, di Twitter, di Instagram, itu bisa dilacak semua Bapak Ibu. Jadi jejak digital kita hari ini itu sudah akan bisa dibaca oleh semua orang dimanapun mereka berada. Oleh karenanya kita tentu harus sangat berhati-hati ketika mengunggah sesuatu di media sosial. Mengunggah status, nulis status, gitu ya. Itu benar-benar harus kita pikirkan baik-baik karena akan dibaca orang lain dan itu akan menjadi jejak digital kita. Orang akan tahu karakter kita dengan membaca status-status kita di Facebook misalnya. Melihat gambar-gambar kita di Instagram misalnya. Orang akan tahu betul. Dan ini yang harus kita sampaikan juga ke anak-anak didik kita. Ke anak kita. Mereka harus benar-benar menjaga media sosial mereka dari tulisan-tulisan yang bersifat merusak. Jangan sampai ketika mereka nanti lulus, mereka diwawancara kerja, HRD-nya melihat akun Facebook, akun Instagramnya, ternyata banyak tulisan-tulisan kotor, banyak postingan-postingan negatif, gitu ya. Tentu itu akan mengurangi penilaian manakala dia akan masuk ke dunia kerja. Ini satu hal yang sangat sepele, tetapi ini perlu untuk menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memproteksi data kita di dunia maya. Data kita adalah aset kita yang akan menentukan masa depan kita, begitu. Nah, di antara tugas Bapak Ibu guru adalah mengarahkan anak-anak kita untuk
bagaimana mereka bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Gitu. Keterampilan abad 21 ini tentu bukan satu hal yang baru. Kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kemampuan berpikir secara integral begitu. Ibu dan Bapak, teknologi yang hari ini kita manfaatkan itu tentu harus mendorong terjadinya proses kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa sudah mencoba atau belum, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan office online misalnya, membuat soal bersama-sama, atau membuat presentasi bersama-sama dengan PowerPoint online gitu. Jadi proses kolaborasi dengan memanfaatkan office online yang disiapkan di Office 365. Kemudian mengasah kreativitas anak-anak dengan menggunakan Minecraft misalnya, Minecraft. Kemudian bagaimana kita bisa mengajak komunikasi mereka melalui melalui Teams begitu ya. Nah, ini semua tentu memerlukan kemampuan dari ibu bapak semuanya. Sebelum anak-anak kita ajari untuk memanfaatkan teknologi, tentu bapak ibu harus tahu betul bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan. Ada beragam aplikasi yang nanti Bapak Ibu saya yakin tentu sudah mencoba apa yang jadi Office 365 dan itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. Kreativitas, komunikasi, kemampuan 5C itu harus kita fasilitasi dengan teknologi. Ketika kita tidak mampu berkomunikasi secara verbal dengan anak-anak melalui tatap muka di kelas, ya tentu kita harus bisa memanfaatkan fasilitas media yang ada. Ketika tidak memungkinkan ada kolaborasi secara fisik di kelas, tentu kolaborasi itu harus kita fasilitasi melalui penyediaan teknologi. Nah, teknologi itu tentu harus bisa memfasilitasi kemampuan 4C atau 5C itu dalam proses pembelajaran yang sebentar lagi akan berlangsung. Kita belum tahu apakah tanggal 13 Juli besok awal masuk sekolah itu sudah diperkenankan untuk hadir di kelas, entah itu separuh atau bagaimana prosesnya, tetapi yang terpenting kita harus menyiapkan fasilitas teknologi ini dengan baik. Ini tentu beberapa catatan yang saya pernah miliki Bapak Ibu, permasalahan yang sering dihadapi guru ketika proses pembelajaran berlangsung gitu ya. Dokumen tugas, kemudian waktu untuk koreksi, flash disk hilang atau filenya hilang, kena virus, kemudian ruang penyimpanan hard disk terbatas, kemudian waktu untuk membuat presentasi. Ini beberapa permasalahan dan saya yakin masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Nah, teknologi hadir untuk mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu Bapak Ibu. Ada yang sifatnya itu kegiatan pembelajaran, ada yang itu adalah kelompok asesmen, kemudian keamanan mobilitas, kemudian ada yang sifatnya itu kemudahan data gitu. Kemudian untuk berinteraksi. Bagaimana teknologi itu bisa menjembatani, bagaimana teknologi itu bisa memfasilitasi beberapa yang bisa dilakukan melalui teknologi yang hari ini sudah Bapak Ibu gunakan. Oke. Nah, yang digunakan adalah Office 365 Bapak Ibu. Di Office 365 itu fasilitasnya sangat lengkap, bahkan tanpa kita harus membayar. Kalau memang belum ada kesempatan untuk bisa membeli lisensi begitu ya.
Jadi Office 365 yang digunakan, lisensi A1 yang digunakan untuk guru dan siswa, itu memang harganya Rp0 harga langganannya. Harga langganannya, fasilitas itu hanya bisa digunakan secara online. Itu berbeda dengan kalau Bapak Ibu akan menggunakannya secara offline juga. Artinya membeli lisensi Office di laptop atau di komputer. Itu tentu ada harganya gitu. Tetapi itu tidak akan saya bahas di forum ini. Saya hanya menyampaikan Office 365 yang digunakan secara online. Ada Outlook itu email yang dapat dimanfaatkan dan akan menjadi sebuah kebanggaan bagi Bapak Ibu guru dan siswa manakala punya email yang belakangnya nama sekolah gitu. Jadi kalau selama ini mungkin punya email belakangnya @gmail.com, @yahoo.com, hari ini sudah punya email yang belakangnya domainnya @smkn2 Purbalingga SCHID gitu. Jadi itu sebuah kebanggaan sendiri untuk guru, untuk siswa gitu. Jadi punya email masing-masing. Kemudian yang kedua OneDrive yang tadi saya sebutkan, OneDrive for Business ini 5 tera per user. Bagaimana kita bisa berbagi file, bagaimana kita bisa berbagi dokumen, bagaimana kita bisa memanfaatkan dokumen itu bersama-sama, itu bisa menggunakan OneDrive for Business ini. Ini sama persis dengan kalau Bapak Ibu buka buka Internet Explorer, buka Explore di laptop Bapak Ibu atau di komputer. Itu sama. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu bisa pasang itu di laptop atau di komputer. Bapak Ibu nanti cukup nyimpen datanya di situ saja. Jadi nanti OneDrive-nya diinstal di laptop atau di komputer, terus semua data Bapak Ibu dipindah semua ke dalam OneDrive itu. Dipindah ke situ. Gunanya apa? Nanti dia akan sinkron ke OneDrive yang ada di cloud. Sehingga Bapak Ibu ketika butuh di laptop atau Bapak Ibu butuh di HP bisa buka. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu bepergian untuk ngisi, untuk ngajar, misalnya saya ditugaskan untuk ngisi pelatihan begitu ya, saya sekarang sudah nggak perlu lagi saya bawa laptop Bapak Ibu. Misalnya saya tanya panitia bisa menyediakan laptop, ya sudah saya berangkat tangan kosong saja. Nanti di sana saya pinjam laptop, saya buka akun saya download presentasi saya, sudah muncul gitu. Jadi tidak perlu lagi saya bawa hard disk eksternal, bawa flash disk atau bawa laptop gitu. Ini sudah sangat memudahkan kita. Kemudian ada Word, Excel, PowerPoint online. Ini tentu Bapak Ibu harus mencoba bagaimana berkolaborasi dengan menggunakan Office online itu. Sebelum kita mendorong anak-anak untuk bagaimana menggunakannya. Membuat makalah kelompok dengan menggunakan Word online. 5 orang dari rumahnya masing-masing membuat sebuah makalah, sebuah materi, dan ketika selesai itu tidak perlu dikirim, sudah ada di OneDrive-nya Bapak Ibu gurunya masing-masing gitu. Jadi tidak perlu lagi dikirim. Excel online, PowerPoint online juga bisa dimanfaatkan. Tugas anak-anak membuat presentasi kelompok 3 orang atau 5 orang membuat presentasi secara kelompok. Itu manakala anak-anak sedang PKL, begitu mereka membuat presentasi masing-masing atau secara berkelompok, dan itu bisa dilakukan dari tempat yang berbeda, hasilnya sudah terkumpul di OneDrive-nya Bapak Ibu guru. Gitu. Jadi teknologi ini sudah sangat memudahkan. Tidak perlu lagi dikirim-kirim email, tidak perlu lagi dikirim WhatsApp gitu ya. Hanya menggunakan aplikasi yang sudah ada. Kemudian ada OneNote. OneNote ini istimewa Bapak Ibu. Pakai OneNote itu ibarat Bapak Ibu pakai kelas notebook, di dalamnya ada OneNote, itu ibarat masing-masing anak itu punya buku sendiri-sendiri. Bukunya pun sudah bisa dikelompokkan, mana buku PR, mana tugas gitu. Nanti lebih jauh bisa dieksplor lagi apa yang bisa kita manfaatkan dari OneNote ini. Di OneNote ini nanti ada ruang diskusi, ada tempat untuk buku untuk mencatat gitu. Buku catatan itu hanya tiap anak yang tahu dan gurunya juga bisa mantau gitu. Kalau ruang diskusi semuanya bisa nulis di situ, Bapak Ibu guru, anak-anak semuanya bisa saling berdiskusi. Kemudian ada ruang konten.
di mana Bapak Ibu guru bisa menyediakan konten yang dapat digunakan oleh anak-anak. Begitu. Kemudian yang menarik ini Yammer Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka menggunakan Facebook, maka Yammer ini bisa menjadi media sosial di sekolah. Jadi yang bisa masuk di Yammernya Bapak dan Ibu hanya pemilik akun SMK 2 Purbalingga saja. Baik guru, siswa, hanya mereka yang bisa login di sana. Dan ini sama persis dengan Facebook. Media sosialnya sama persis dengan Facebook. Cuman tidak sembarang orang bisa masuk. Gitu. Yang bisa login hanya pemilik akun itu, pemilik akun organisasi itu. Begitu. Monggo kalau mau dimanfaatkan sebagai fasilitas media sosial di sekolah, itu bisa dipakai. Terus Microsoft Teams. Ini aplikasi baru yang sangat luar biasa untuk mendukung pembelajaran. Dan untuk mengeksplor ini butuh waktu tatap muka yang sangat banyak, karena nanti saya yakin Bapak Ibu akan memanfaatkan Microsoft Teams ini di kelas. Jadi bagaimana mengorganisir kelas, mengorganisir mata pelajaran, itu bisa menggunakan Microsoft Teams. Semua fasilitas yang dibutuhkan untuk Learning Management System, LMS, itu sudah siap di sana. Semuanya sudah ada di sana. Mulai untuk perencanaan, untuk penyimpanan dokumen, sampai ke asesmen sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Microsoft Teams ini. Ini nanti barangkali sudah dibimbing, sudah dipandu oleh Pak Tri, bagaimana kita bisa menggunakan Teams ini untuk pembelajaran. Nah, form ini bisa jadi sarana untuk kuis, bisa jadi sarana untuk tes. Itu ya. Terus stream itu video-video yang dimiliki oleh sekolah itu kalau mau diakses oleh internal di sekolah bisa disimpan di stream. Jadi yang lihat itu hanya mereka yang ada di dalam, yang punya akun saja. Gitu. Kalau Sway ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang seperti PowerPoint, cuman dia tampilannya beda. Gitu. Ya. Terus Minecraft ini untuk mengembangkan kreativitas anak-anak. Kalau mereka suka bermain coding, itu bisa diajak main Minecraft. Nah, Ibu dan Bapak, kiranya itu pengantar yang saya berikan untuk siang hari ini. Sebagai tambahan, ada beberapa yang barangkali nanti bisa kita diskusikan setelah nanti Mas Yusuf menyampaikan sesi materinya. Begitu. Setelah nanti Mas Yusuf menyampaikan materinya, kita nanti ada beberapa yang kita bisa diskusikan. Dan bagaimana menggunakan teknologi itu dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah sudah disiapkan oleh Microsoft ini, tentu memerlukan keseriusan dari Bapak Ibu semuanya dan pendampingan dari teman-teman. Kiranya itu dulu dari saya, nanti akan saya lanjutkan lagi setelah Mas Yusuf menyampaikan terkait dengan pengenalan BPTIK dan dan portal Jateng Pintar. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Begitu Pak Lukman, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Pak Darimon, waktu saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Sigit untuk paparannya. Untuk selanjutnya, nanti kalau mau Bapak Ibu ada yang pertanyaan atau yang lainnya, nanti habis Pak Yusuf dulu aja ya. Pak Yusuf, monggo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil ya, Bapak? Sudah, Pak. Jelas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Kepala SMK Negeri 2 Purbalingga beserta jajarannya,